Mungkin yang jadi pertanyaan dari teman-teman semua, gap year selama 1 tahun dan nggak punya persiapan sama sekali, terus kok bisa lolos di S1 Pendidikan Matematika Universitas Jember? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cari-Cari Guru. Pada video kali ini aku mau sedikit sharing tentang pengalamanku yang dulu sempat gap year selama 1 tahun. Terus gimana caranya aku bisa lolos di S1 Pendidikan Matematika Universitas Jember. Jadi simak video ini sampai selesai. Yang pertama, aku mau cerita dulu tentang alasanku kenapa kok dulu aku memutuskan untuk gap year selama 1 tahun. Segera informasi buat teman-teman semua, aku dulu itu lulus SMA tahun 2010. Pas waktu menjelang mau lulus, aku itu nggak punya pemikiran untuk melanjutkan studi di universitas gitu. Sedangkan teman-temanku yang lain itu udah banyak yang memutuskan untuk mendaftar di universitas A, B, C, D dan lain sebagainya gitu kan. Bahkan banyak juga teman-temanku yang sudah diterima di universitas gitu di berbagai macam jurusan. Sedangkan aku sama sekali nggak ikutan daftar. Pada saat itu aku sama sekali belum punya kampus lah istilahnya gitu. Oke, jadi waktu itu aku mikirnya gini, aku mau kuliah hanya di satu kampus aja. Aku mau kuliah hanya di kampus PKN STAN. Pokoknya kalau nggak STAN, aku nggak mau. Oke, singkat cerita, aku hanya mengandalkan satu ujian masuk itu aja, masuk STAN. Dan dimana itu jadwalnya kan selalu di akhir ketika semua jalur masuk untuk kuliah di universitas tuh udah kebanyakan udah banyak yang ditutup. Akhirnya aku ikut ujian yang STAN, terus ternyata hasilnya aku nggak lolos. Otomatis aku kan nggak bisa kuliah di universitas ini karena jalur masuknya udah banyak yang ditutup. Akhirnya aku diskusi sama orang tua, terus aku punya keputusan, oke, kayaknya selama 1 tahun ini aku memutuskan untuk gap year. Selama 1 tahun itu aku mau mempersiapkan untuk mengikuti ujian saringan masuk STAN yang tahun berikutnya yaitu tahun 2011. Oke, jadi selama 1 tahun itu aku benar-benar mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian saringan masuk USM STAN yang tahun 2011. Nah, pas menjelang mau pendaftaran gitu, berkaca pada pengalamanku yang sebelumnya, ujian STAN itu kan selalu di akhir kan. Waktunya pelaksanaan itu selalu di akhir ketika jalur masuk di universitas itu udah banyak yang ditutup. Terus yang kedua, untuk masuk di PKS-an itu kan cukup susah. Yang diterima sedikit, terus saingannya itu banyak. Nah, berdasarkan dua hal ini, aku punya strategi gini. Aku juga nggak mau gap year lagi, lebih lama lagi. Terus orang tua pun juga menginginkan aku pokoknya tahun depan itu aku udah harus menjadi mahasiswa gitu. Akhirnya strategi gini, aku mendaftar di dua jalur gitu. Yang pertama, aku mendaftar di sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perindustrian. Waktu itu aku mendaftar di ATK Yogyakarta. ATK Yogyakarta itu adalah Akademi Teknologi Pengolahan Kulit yang berada di bawah Kementerian Perindustrian. Terus yang kedua, aku waktu itu memutuskan untuk ikut SNMPTN. Pas waktu aku memutuskan untuk mengikuti senam PTN ini sebenarnya agak unik sih. Kenapa? Karena aku selama 1 tahun itu, selama waktu gap year yang 1 tahun itu, aku nggak mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian SNMPTN. Dan aku udah lupa materi yang pernah diajarkan di SMA, matematika, fisika, kimia, biologi dan lain sebagainya itu aku udah banyak yang lupa gitu. Terus waktu itu aku juga anehnya atau uniknya aku ngambil yang kelompok ujian yang IPC. Jadi IPC itu ilmu pengetahuan campuran di mana waktu itu aku bisa milih 3 program studi untuk IPA dan IPS. Nah, untuk pilihan yang pertama waktu itu aku milih D3 Perbankan Universitas Brawijaya. Terus yang kedua aku milih S1 Pendidikan Matematika Universitas Jember. Terus yang ketiga aku milih S1 Peternakan Udayana. Singkat cerita, akhirnya ternyata pas waktu pengumuman yang pertama itu dari ATK Yogyakarta. Alhamdulillah aku lolos. Terus yang SNMPTN ini aku juga lulus. Alhamdulillah aku lulus di S1 Pendidikan Matematika. Yang mau aku sampaikan di sini itu aku mau sharing kepada teman-teman hal apa yang
yang menyebabkan aku bisa lolos di dua hal ini. Yang pertama, jadi tadi kan aku selama 1 tahun itu kan nggak mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian SNMPTN gitu. Terus kenapa kok bisa lolos di S1 Pendidikan Matematika Universitas Jember melalui jalur SNMPTN? Oke, mungkin yang pertama ini memang udah rezekiku dari dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Terus mungkin yang kedua ini. Jadi S1 Pendidikan Matematika di Universitas Jember itu termasuk salah satu program studi baru. Jadi benar-benar baru dibuka pada tahun 2011 itu. Jadi aku masuk itu tahun 2011. Jadi itu sebelumnya emang nggak ada. Aku adalah angkatan pertama. Waktu itu pendidikan matematika kelas internasional. Kalau yang pendidikan matematika sendiri di Universitas Jember itu udah lama ada gitu. Tapi kalau untuk yang pendidikan matematika kelas internasional itu benar-benar baru dibuka tahun 2011 itu. Mungkin itu yang menyebabkan aku bisa lolos menjadi mahasiswa di Universitas Jember gitu. Terus di sini mungkin yang jadi pertanyaan dari teman-teman semua, gap year selama 1 tahun dan nggak punya persiapan sama sekali, terus kok bisa lolos di S1 Pendidikan Matematika Universitas Jember? Nah, di sini aku mau berbagi pengalamanku yang dulu, terus tips buat teman-teman yang nanti yang tahun ini mau mengikuti ujian SBMPTN atau ujian yang lain. Jadi yang pertama, buat teman-teman yang gap year, jadi manfaatkan waktu kalian, benar-benar manfaatkan untuk mempersiapkan untuk mengikuti ujian yang tahun berikutnya gitu. Jangan disia-siakan waktu selama 1 tahun itu. Jadi bisa teman-teman gunakan untuk ikut bimbel, belajar soal-soal, review materi di SMA yang tahun sebelumnya, dan lain sebagainya. Pokoknya benar-benar manfaatkan untuk mempersiapkan untuk mengikuti ujian yang tahun yang selanjutnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau yang tahun sekarang itu kan pilihan jurusannya itu kalau di SBMPTN itu kan maksimal kan 2. Jadi untuk pilihan yang pertama itu menurutku silakan teman-teman milih jurusan sesuai dengan idealisme teman-teman masing-masing. Walaupun peluang lolosnya agak susah. Terus untuk yang pilihan kedua, jangan memilih jurusan yang peluangnya itu cukup sulit. Jadi cukup yang untuk pilihan pertama aja nih yang agak susah. Jadi untuk yang pilihan yang kedua, ya pilih jurusan yang sekiranya itu ya cukup bagus, tapi peluangnya itu cukup gampang masuknya gitu. Mungkin dari peminatnya yang sedikit, passing grade-nya yang cukup rendah. Nah, jadi teman-teman yang bisa memperkirakan itu semua gitu. Jadi untuk pilihan yang pertama, silahkan memilih sesuai dengan idealisme teman-teman. Terus yang kedua, jangan pilih yang peluangnya itu cukup sulit gitu. Jadi cari yang gampang-gampang aja. Terus tips yang ketiga ini adalah tips yang aku lakukan pas waktu dulu. Jadi pilihlah jurusan baru. Kenapa? Karena untuk jurusan baru ini menurutku ini memperbesar peluang teman-teman masuk, karena peminatnya kemungkinan ini masih sedikit. Terus karena masih baru, mungkin banyak yang pemikiran gini, oh ini jurusan baru, ini nanti prospek lulusannya itu kayak gimana, mungkin punya pemikiran kayak gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar menurunkan ego untuk apa ya, untuk memilih yang jurusan baru ini. Dan menurutku semua jurusan itu bagus kok, asalkan kita benar-benar serius menjalani masa kuliah itu. Oke, jadi itu adalah 3 tips dari aku buat teman-teman yang gap year, yang mungkin tahun ini atau mungkin tahun-tahun berikutnya mau mengikuti ujian saringan masuk di universitas ataupun di manapun gitu. Oke, mungkin itu dulu video yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Silahkan di-share kepada teman-teman kalian semua. Kalau memang video ini bermanfaat, silahkan di-share, silahkan di-like, komen. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video di channel Jadi Cari Guru. Jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kalian ke channel ini.